Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting tentunya bagi kita selaku seorang muslim. Yang mana dengan pelajaran ini kita insyaallah bisa memahami apa yang harusnya kita lakukan. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Dan juga melalui dengan ilmu ini pula kita insya Allah bisa menjalankan dengan baik syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Ya, ilmu adalah ilmu bahasa Arab yang mana ilmu ini menjadi alat bagi kita tatkala kita ingin memahami dan mengerti tentang agama kita. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. F. Abdurrahman. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada jilid yang kedua. Jadi buku jilid yang kedua dan kita masih ada di pelajaran yang pertama di Ad-Darsul Al-Awwal. Nah untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk terakhir kemarin kita sudah sampai kepada latihan yang ke-6 ya. Dan insyaallah sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang ke-7. Dan silahkan dibuka bukunya halaman yang ke-8 ya, halaman 8. Dan bagi yang belum ada bukunya ya bisa di-download terlebih dahulu. Baik, latihan yang ke-7 di sana perintah dari mu'alif adalah ta'ammul. Al-misalaini. Jadi renungkanlah dua contoh. Ya, maksudnya di sini ada dua contoh dan kita suruh merenungkan, memahami bagaimana dengan contoh tersebut. Summa kemudian kawin susunlah ya jumalan kalimat-kalimat mislahuma seperti kedua contoh itu. Minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut ini. Nah, kita lihat sekarang al-misalul awal, contoh yang pertama. Di sana kalimatnya adalah aminal hindi anta am min Pakistana. Apakah dari Hindia Anda atau apakah dari India kamu ataukah dari Pakistan? Al-misalus tsani, contoh yang kedua, atobibun anta am muhandisun. Apakah seorang dokter Anda ini, kamu ini, ataukah Anda seorang insinyur? Baik. Dengan melihat dua contoh ini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di sana ada pertanyaan yang pertanyaan ini membutuhkan pilihan sebagai jawabannya. Ya, yang di situ kalau misalkan pertama itu ya ketika disebutkan nanti dengan keterangan negara, berarti yang ditanyakan asal ya. Apakah dari India kamu ataukah dari Pakistan? Jadi apakahnya di situ pertanyaannya adalah untuk memilih ya. Dan di pertanyaan sudah ada pilihan apakah dari India ataukah dari Pakistan. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, itu atobibun anta am muhandisun. Apakah seorang dokter Anda ini ataukah seorang insinyur? Nah, jadi kalimat yang kedua ini juga pertanyaan yang juga berisi pilihan ya, jawabannya pilihan yaitu dari dua pilihan pekerjaan yang ada di dalam soal itu. Apakah tabib ataukah muhandis? Maka dipilih nanti. Nah, dari dua contoh ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka di situ bisa kita lihat bahwasannya kita sekarang diminta untuk membuat kalimat pertanyaan yang berisi pilihan seperti dua contoh tersebut. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya itu contoh kata yang akan kita susun untuk pertanyaan itu menunjukkan nama negara, berarti nanti kita tanyakan asal. Jadi Amina, dengan pertanyaan kita Amina, sehingga di contoh pertama Aminal Hindi, apakah dari India. Nanti kalau di dalam soal kita mendapati ada negara, berarti ya seperti itu, apakah dari negara mana, kan gitu. Ada berikut contoh yang kedua di situ ya. Cakupannya lebih luas ya, dia bisa pekerjaan, bisa sifat, bisa ya keadaan. Ya kalau seperti itu maka kemudian nanti kita kalau dalam soal kita mendapati seperti itu, apakah sifat ataukah ya pekerjaan ataukah keadaan. Nah, maka kemudian kita tanya dengan model pertanyaan seperti contoh yang kedua. Jadi di contoh kedua itu kan ada pertanyaan atau bibun anta am muhandisun, apakah seorang dokter Anda atau kamu ataukah seorang insinyur. Nah, insya Allah mudah ya. Jadi silakan sekarang dikerjakan untuk membuat kalimat pertanyaan seperti tadi, kalimat pertanyaan yang berisi pilihan. Nah, di soal-soal ini sudah ada ya, soal-soal yang berisi kalimat-kalimat yang harus kita masukkan ke dalam pertanyaan yang dibuat tadi. Jadi di sana ada kata anta, ada mujtahidun, ada kaslanu. Nah, di situ nanti digabungkan menjadi satu kalimat pertanyaan yang berisi pilihan seperti dalam contoh. Dan seterusnya sampai yang nomor 10. Baiklah para pemirsa, nah sekarang silahkan dikerjakan ya, dikerjakan terlebih dahulu di buku tulisnya masing-masing, dan kemudian nanti setelah ini kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, kalau gitu silahkan sekarang di pause videonya dan silahkan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan latihan-latihannya, sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Untuk soal yang pertama. Soal pertama itu pertanyaannya dengan kata bantuan anta, mujtahidun, dan kaslanu. Nah, jadi kamu rajin dan malas. Maka ini dibikin pertanyaan seperti dalam contoh yang pertama atau kedua, yaitu contoh yang kedua ya. Sehingga pertanyaannya mujtahidun anta am kaslanu. Ya, artinya apakah kamu termasuk murid yang rajin ataukah yang malas? Nah, saya ulangi jawabannya. Mujtahidun anta am kaslanu. Baik, soal nomor 2. Ada kata hiya, asini, dan al-yabani. Disusun menjadi kalimat. Kalau di sini ada nama negara berarti kita tanyakan dengan asalnya ya. Baik. Sehingga pertanyaannya menjadi aminasini hiya aminal minal yabani. Ya, saya ulangi. Aminasini hiya minal yabani. Artinya apakah dia itu berasal dari Cina ataukah berasal dari Jepang ya, dari Jepang. Baik, yang nomor 3. Anta tobi di sini tobi batun ya, berarti di sini menjadi anti ya. Kan tobi batun perempuan. Anti tobi batun mumarridotun. Nah, demikian mumarridotun juga perempuan. Maka kalimat pertanyaan yang bisa kita susun dari ketiga kata ini adalah atobi batun anti ya, atobi babun anti am mumarridotun ya, atobi babun anti am mumarridotun. Apakah apakah kamu seorang dokter perempuan ataukah seorang perawat perempuan? Nomor 4. Hum nasoro yahudun. Ya,
disusun menjadi kalimat pertanyaan. Ya, pertanyaannya nasorohum. Ya, nasorohum am yahudu. Apakah ya mereka itu orang-orang Nasrani ataukah mereka itu orang-orang Yahudi? Nah, baik, yang keenam, yang kelima ya, hadza masjidun madrasatun. Nah, di sini kalau disusun menjadi kalimat tanya yang bersih pilihan seperti tadi, maka kalimatnya menjadi masjidun hadza am madrasatun. Saya ulangi, masjidun hadza am madrasatun. Artinya, apakah ini adalah masjid ataukah sekolah? Baik, yang keenam. Hadhihi sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi. Digabungkan menjadi kalimat pertanyaan, ya. Maka kalimatnya adalah sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Saya ulangi, sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Yang artinya, apakah ini mobilnya Pak Kepala Sekolah ataukah ini mobilnya Pak Guru? Baik, berikutnya yang ketujuh, anta mutazawwijun dan azabun. Disusun menjadi kalimat pilihan yaitu mutazawwijun anta am azabun. Apakah kamu termasuk orang yang sudah menikah ataukah kamu orang yang masih bujang? Kemudian yang kedelapan, hunna kholatuki ataukah ammatuki atau ammatuka. Nah, disusun jadi kalimatnya kholatuk katoki ini ya ki aja ya, sama aja bisa dua-duanya. Kholatuki hunna ammatuki. Yang artinya, apakah itu saudari perempuannya ibumu ataukah saudari perempuannya bapakmu? Baik, yang ke-9. Yang ke-8. Yang ke-8 sudah ya. Akholatuki hunna ammatuki. Yang ke-9, huwa Pakistan Iran. Maka disusun menjadi kalimat Pakistanu huwa kalau nama negara tadi dengan pertanyaan asalnya min Pakistana huwa min Pakistana huwa am minal Iran. Nah, minal Iran. Minal Iran. Saya ulangi. Pakistana huwa minal Iran. Apakah dia itu berasal dari Pakistan ataukah dari Iran? Terakhir untuk latihan ini yaitu baituka qoribun ba'idun. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi sebuah kalimat yaitu aqoribun baituka am ba'idun.
apakah rumahmu itu dekat ataukah jauh. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita selesai sampai pada latihan yang ke-7 ini. Dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya untuk latihan berikutnya 8, 9 dan seterusnya. Untuk kesempatan kali ini ya kita cukupkan dulu ya, dengan adanya kebenaran dari materi ini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau adanya kekurangan ataupun kekhilafan itu dari kelemahan diri saya sendiri, semoga Allah mengampuni saya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.